Dalam kehidupan, jodoh dan rezeki seseorang memang sudah ditakdirkan. Namun, garis waktu yang terus merangkak maju akan bisa menemukan seseorang yang berarti dalam hidup Anda. Perjuangan, kegagalan masa lalu, dan ambisi mencari cinta sejati, semuanya sudah menyatu di garis tangan. Dan malam ini di belakang saya sudah ada 31 kandidat pria. Dan inilah dia, 31 kandidat wanita. Malam ini mereka akan berjuang mendapatkan cinta sejati. Konflik seperti apa yang akan kita bahas malam ini? Masa lalu yang ekstrim, perselingkuhan, atau sisi lain dari dunia gaib, semua akan kita kuak malam ini di garis tangan. Dan siapakah kandidat yang beruntung akan mendapatkan jodohnya malam hari ini? Dan kandidat yang beruntung malam hari ini adalah nomor 30. Yosi, seorang pria berusia 37 tahun yang telah menjomblo selama 12 tahun. Yosi sulit melupakan mantannya dan masih menyesal menolak menikahi mantan wanita pujaan hatinya. Menginginkan wanita yang cantik dan seksi. Apakah garis tangan Yosi akan mengakhiri jomblonya di tahun ke-13 ini? Dan apakah penyebab Yosi menjomblo bertahun-tahun? Di sebelah kanan saya sudah ada Yosi. Yosi, kamu berarti saya pastikan dulu kamu single ya? Betul, Mas. Oke, sudah pernah menikah sebelumnya? Belum pernah sama sekali. Belum pernah menikah ya, oke. Yosi, dan di depan kita sudah ada 31 kandidat wanita. Banyak sekali, tapi kamu hanya cukup memilih 3 di antara ke-31 kandidat wanita ini. Pilih 3 mana yang feeling kamu, ya kamu suka. Oke, satu persatu. Nomor... Bisa lebih keras lagi suaranya? Nomor 25. 25 silakan berdiri. Apa yang kamu suka dari wanita ini? Kalau saya lihat, dia ini orangnya dewasa ya. Dewasa, terus... Dari kelihatan dewasa dari mana kok bisa? Dari menilai? looknya semuanya. Oh, kelihatan matang, mature iya, ya. Oke. Dewasa ya. Dewasa. Jadi kamu suka wanita yang dewasa? Sebetulnya iya, untuk lebih serius ya. Berikutnya setelah 25. Nomor 17. 17, silakan berdiri 17. Oke, ini kelihatan lebih muda nih. Dan lebih ABG ya. Maksudnya bukan ABG sih, cuman tidak sematang yang nomor 25. Kenapa kamu suka nomor 17? Kalau saya sih relatif ya, sebenarnya nggak harus terlalu tua juga ya. Tapi kalau saya lihat nggak ABG juga sih. Iya. Dan cantik saya lihat, seksi. Berikutnya? Nomor terakhir nih. Dua. Oke, nomor 2 silakan berdiri. Oke, ini tinggi nih. Oke, kenapa kamu suka nomor 2 ini? Saya suka bodinya langsing, Mas ya. Bodinya langsing? Iya. Oke, kamu sudah memilih nomor 2, 17 dan 25. Iya. Dan sekarang kamu silakan siapkan satu pertanyaan. Ya, di mana nanti jawaban mereka atas pertanyaan kamu akan kamu jadikan patokan atau acuan. Oke. Sebagai dasar kamu memilih 2 di antara 3 ini untuk berlanjut. Oke. Apabila nanti kalian sudah menikah. Dengan kamu pastinya. Betul. Oke. Kalian lebih prefer tinggal di mana? Di rumah sendiri atau di rumah mertua? Oke. Mau nomor berapa dulu yang ingin kamu dengar jawabannya? Coba nomor 2. Nomor 2. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau menurut saya lebih prepare untuk tinggal di rumah sendiri. Karena suatu saat di suatu hubungan pasti ada konflik, pertengkaran, dan lain-lain. Aku nggak mau kalau misalnya orang tua aku tuh tahu. Jadi nggak mau ngerepotin dia, nggak mau ngebebanin dia, dan nggak mau ngecewain orang tua aku. Jadi kamu tidak mau urusan internal rumah tangga kamu diketahui oleh orang tua masing-masing ya? Betul. Oke. Cukup puas? Ada pertanyaan lanjutan? Sudah cukup. Sudah. Oke. Berikutnya nomor berapa? Nomor 25. 25. Silakan 25. Jawabannya adalah?
Oke, kalau menurut aku yang pastinya terserah apa kata suami. Aku nurut aja. Kalau suami minta di rumah orang tua dia, it's okay, nggak apa-apa. Oke, silakan. Terakhir nomor 17. Terima kasih untuk pertanyaannya. Di sini aku lebih mirip punya rumah sendiri dan tinggal bersama suami. Soalnya itu lebih romantis. Romantis, tapi kalau suami belum bisa beli rumah, Nggak apa-apa, aku tungguin dia sampai punya rumah. jadi nggak akan nikah dulu. Nikah tetap. Tinggal di mana dong? Masa di pinggir jembatan? Sebisa kita sesuai dengan komitmen berdua. Silakan, mau yang mana? Ada nomor 2, 17, dan 25. Kamu hanya boleh memilih 2 untuk dilanjutkan. Oke, saya memilih 25 dan 17 untuk lanjut. 25 dan 17. Ya. Nina, seorang janda beranak 2, berusia 30 tahun, tidak memiliki kriteria pria tertentu dan bisa menerima statusnya sebagai seorang janda. Nina memiliki gairah cinta yang tinggi dan haus akan kasih sayang. Seperti apakah kisah cinta Nina yang akan dikuak malam ini di Garis Tangan? Sasa, wanita cantik berusia 26 tahun. Seorang beauty advisor ini memiliki trauma kisah cinta yang kelam. Menginginkan seorang pria yang gagah dan memiliki banyak uang. Rela berkorban apa saja demi sang pria idaman. Apakah Sasa akan bertemu dengan jodohnya malam ini? Kalau begitu, silakan nomor 17 dan 25 untuk turun. Oke, sekarang di sebelah kiri saya sudah ada Nina dan Sasa. Oke, Nina dan Sasha. Oke, Nina dan Sasha ini terpilih di sini oleh Yosi. Artinya, Yosi ada ketertarikan sementara ini dengan 2 orang ini. Namun saya akan bertanya sama Nina. Nina, menurut kamu nih, kita belum dengar Yosi ngobrol panjang lebar. Cuma feeling kamu sebagai seorang wanita, Yosi ini orangnya gimana? Kalau ngelihat dari matanya, dari tatapannya. Kalau lihat dari matanya sama gayanya kayak cowok tukang bohong, Mas Uya. Cowok tukang bohong? Iya. Oke, kalau menurut Sasha? Kalau menurut aku, dia laki-laki yang baik sih. Tapi kamu ada ketertarikan nggak dengan Yosi ini, Nina? Ya, dikit tertarik sedikit. Sedikit, cuma masih takut dia tukang bohongnya ya. Kalau Sasha? Aku sih udah yes banget. Udah yes banget. Oh, Tipe langsung aku ya. banget, Kak. Oke, tapi Yosi nyesel nggak? Milih yang pertama nih, yang tadi kamu pilih pertama kali, tapi justru dia menjudge kamu kalau kamu tukang tipu, tukang bohong. Oh, itu karena saya sih nggak nyesel nggak apa, karena mungkin dia belum tahu saya apa Oke. adanya saya aja gitu. Pokoknya Nina, kamu harus kenal saya lebih jauh dulu baru bisa menjudge saya seperti apa orangnya. Gitu. Oke, tapi sekarang siap ya Nina, Mas Tasya akan mendengarkan apapun yang dikatakan oleh Yosi tentang diri dia. Silakan Yosi. Oke, saya ini usia saya kan sudah hampir 38 tahun. Jadi, 38 tahun? Iya. Belum menikah? Belum, sama sekali belum pernah. Jadi saya tuh dulu waktu saya umur 25-an ya, saya tuh udah sampai sekarang tuh dihitung-hitung jomblo udah sekitar 13 tahun ya. Dan beberapa teman saya juga tetap menjodohkan saya ke wanita-wanita lainnya. Cuman saya kadang-kadang kurang sreg aja. Dulu memang waktu itu saya sempat sreg sama satu cewek ya. Dulu saya masih berumur 25 itu ya. Jadi saya baru-baru mungkin belum terlalu dewasa kalau menurut saya, laki-laki umur segitu. Jadi memang waktu itu cocok sebetulnya. Cuman pada saat itu saya merasa kurang gitu, kurang diri saya. Jadi saya belum mendapat pekerjaan yang tetap. Terus saya juga kayaknya belum siap di usia segitu untuk menikah. Sedangkan dari orang tuanya menyarankan saya untuk segera menikahi anaknya karena memang mungkin orang tuanya itu taat ibadah ya. Jadi memang seharusnya memang betul. Jadi kalau udah deket langsung aja nikah. Jadi dia bilang sama saya bapaknya dulu, kamu nikahin aja anak saya gitu kan. Masalah rezeki nanti pasti Allah yang ngatur semuanya. Tapi gitu. kamu nggak mau? Saya belum siap dulu karena saya belum sadar karena saya masih merasa kayak saya itu ABG mungkin di umur 25 ya. Pengaruhnya apa sama hidup kamu selanjutnya? Ya, sampai sekarang saya masih kalau misalnya pun ada yang dijodohkan ke saya masih kadang-kadang suka meng-compare, membandingkan dengan wanita tersebut? Iya, betul. Jadi itu bisa dibilang cinta sejati kamu? Iya. Oke, berarti kamu nyesel dong nggak nikahin dia? Sebetulnya ya bilang nyesel ya, cuman ya udahlah gitu ya, mau diapain lagi. Dan saya susah move on tuh mungkin sekitar dari 12 tahun tuh 4 tahun saya baru bisa move on gitu ya. Kayaknya perasaan saya tuh aduh nggak enak gitu ya. Dan sekarang dia udah menikah? Sudah. Udah punya anak?
Saya nggak tahu karena saya udah lose kontak. Kasihan ya, Jomblonya kelamaan. jomblonya kelamaan. Oke. Terus masalahnya, kamu yakin nggak kalau misalnya kalian salah satu ada yang berjodoh, dia akan bisa move on dari mantannya yang dulu itu? Nggak yakin deh, soalnya dia terlalu lama jomblonya. Oke. Ya, yang nggak yakin kamu? Iya. Soalnya dia kan suka banding-bandingin sama mantannya yang dulu kan. Atau jajan kamu yang sebetulnya tukang bohong dan penipu ya? Enggak. Hah? Bukan ya? Soalnya kamu tadi kan sempat bilang sebelah kamu ini kayaknya belum berpengalaman, masih muda. Kamu mungkin yang jauh lebih pengalaman dibanding dia? Enggak juga Mas Uya, cuman ya kelihatannya. Kelihatannya ya, oke. Josie, apa sisi terkelam dalam hidup kamu? Ya pokoknya saya nggak tahu, nggak habis pikir juga kok kenapa nggak ada yang cocok sama saya perempuan gitu sampai sekarang. Ibu Tapi saya kamu normal ya? normal mas. Normal. Pasti. Iya. Jadi dulu ibu saya udah almarhum sekarang. Ya. Sebelum beliau meninggal, dia bilang sama saya, tolong Ya. kalau bisa sebelum ibu meninggal kamu nikah gitu. Nanti kalau kamu menikah dengan seseorang, ibu kamu tidak bisa menyaksikan berarti? Iya. Tapi Sedikit, memang kan ya. sebenarnya harusnya menikah. Kalau pria itu ya sewajarnya menikah. Ya pasti, dengan berpasang-pasangan dengan Betul, wanita ya? iya. Oke. Sekarang saya akan undang sahabat saya, seorang expert di bidang hipnoterapi yang menguasai juga beberapa ilmu tentang energi tubuh dari manusia. Inilah dia, Arbi. Ya, selamat malam Arbi. Selamat malam. Ya, ada Yosi di sini. Oke, Yosi. Yuk. Arbi. Apa yang akan Arbi lakukan? Yang akan lakukan seperti biasa, saya membuka kotak hitam masa lalu dari Yosi dengan cara membuat Yosi rileks. Ya. Saya butuh sesuatu, lilin, air, dan kursi. Oke. Jadi yang saya lakukan sebenarnya tidak membuat Yosi hilang kesadaran, tapi masih dalam kondisi rileks Iya. yang terjadi. Yang Arbi rasakan sementara ini ada energi apa yang dominan di tubuh Yosi? Masih di belakang kepala sebenarnya Iya. ada sesuatu di masa lalu, lebih ke perilaku dia di masa sekarang. Residu energinya yang di masa lalu tuh seperti ada sesuatu pengalaman yang membuat dia mengasihkan, tapi jadi sebuah bukan kelainan ya, lebih ke pengalamannya sehari-harinya dia akan melakukan seperti itu. Iya. Mungkin boleh duduk dulu di sebelah sana. Saya coba untuk sinkronisasi energi saya dengan energi Yosi Iya. untuk membuka gerbang bawah sadarnya. Boleh diminum. Sambil relax sekarang, fokus ke lilinnya, cahaya lilin. Oke. Tarik nafas lewat hidung, keluarkan lewat mulut. Oke, relax. Tarik nafas kembali, keluarkan. Oke, apapun yang terjadi nanti ketika Anda berada dalam kondisi relaksasi, apapun yang Anda rasakan, apapun yang Anda ciptakan di masa lalu, munculkan kembali di masa sekarang, munculkan pengalaman buruk Anda, kepribadian yang menurut Anda menjadi kebiasaan Anda sekarang di masa sekarang, dan munculkan kepribadian tersebut dari masa lalu ke masa sekarang. Biarkan hal tersebut membuat Anda lebih nyaman, lebih jujur kembali, karena menurut Anda adalah pengalaman tersebut membuat Anda ketika berbicara jujur lebih nyaman, lebih tenang dari sebelumnya, dan lebih fokus lagi. Boleh ditanyakan sesuatu? Oke. Ngomong soal ibu. Menyesalkah kamu tidak bisa menuruti keinginan ibu kamu sebelum meninggal? Menyesal sih nggak mungkin, karena memang kalau jodoh itu nggak bisa dipaksain ya mas ya. Maksudnya ya kalau udah itu kan takdir juga gitu. Jadi ya sementara walaupun ibu udah meninggal, tapi saya tetap mau ya setidaknya memenuhi janji juga ke ibu supaya saya bisa menikah gitu. Iya. Sempat tidak terpikir saat sebelum ibu kamu meninggal kamu cari pacar, udah yang ada aja deh, saya nikahi gitu? Enggak, hati saya tetap menolak. Kalau memang saya kayaknya nggak serap, nggak suka, ya nggak bisa gitu. Oke. Ibu kamu pernah menjodohkan kamu dengan seseorang mungkin? Pernah. Pernah. Kenapa Iya. kamu nggak mau? Karena memang bukan tipe saya gitu. Tipe kamu seperti apa? Ya kalau secara fisik, ya saya lihat fisik memang ya. Kalau saya lihat saya nggak suka. Mantan kamu yang kamu sempat cinta sekali, Iya. tapi tidak bisa menikah, tidak jadi menikah karena kamu belum siap. Iya. Secinta apa kamu sama dia?
paling cinta, karena saya bilang tadi saya paling serius hubungan saya hubungan yang saya jalani sama dia itu paling serius dibandingkan hubungan sebelumnya gitu. Masih ada rasa itu sampai sekarang? Udah nggak ada. Sedikit pun? Sedikit pun nggak ada, karena dia udah menikah, buat apa juga kejar-kejar orang yang udah nikah, buat saya nggak. Oke, ada yang ingin bertanya, Nina atau mungkin Sasha? Boleh kasih pertanyaan ya? Oke, Sasha silakan. Kan apa namanya? Sasha sendiri ya sering banget diselingkuhin sama cowok nih. Nah, kamu tipe orang yang selingkuh nggak sih? Saya nggak selingkuh kalau misalnya memang sudah dapat yang pas buat saya ya. Saya kan menjalin hubungan dengan serius karena memang udah niat saya dari sekarang gitu. Alasan cowok selingkuh itu kenapa sih? Aku pengen tahu deh. Kamu kan cowok nih. Ya mungkin banyak hal ya. Entah pun long distance relationship, LDR, jauh sama pasangannya, atau bisa juga memang cowok ini bosen sama ceweknya. Dengan penampilan aku yang seperti ini, seksi, kamu akan selingkuh nggak sih kalau nanti kita misalkan jadi? Aku merasa aku nggak akan selingkuh kalau memang Yakin. kita Dengan cocok. badan aku yang kayak gini, kamu nggak akan selingkuh? Kayak Iya. gimana sih Aku badan terima. kamu? Yang kayak gini. Emang kalau muter tuh lebih seksi ya? Oh, iya dong. Coba sekali lagi muter, saya pengen lihat. Muter tuh lebih seksi ya? Oke, besok saya kalau kenalan sama cewek mungkin Suruh muter. saya akan muter sekali kali ya. Oke.